Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mogofira dari kelas PBS 5D dengan NIM 20040200108. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar statistik. Baiklah, pengertian dari statistik itu sendiri adalah sekumpulan angka yang digunakan untuk menerangkan baik angka yang belum tersusun atau masih acak maupun angka yang sudah tersusun dalam daftar atau grafik. Unsur-unsur dari statistik itu sendiri, yang pertama data, yang kedua perlakuan data seperti pengelolaan dan pengumpulan data, yang ketiga kesimpulan, yang keempat angka-angka. Selanjutnya peranan statistik, yang pertama dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti tingkat kecelakaan dalam lalu lintas. Yang kedua dalam penelitian ilmiah, contohnya skripsi, jurnal, dan disertasi. Yang ketiga dalam ilmu pengetahuan, yaitu memiliki peranan sebagai peralatan analisis. Perlunya statistik, yang pertama menjelaskan hubungan antara variabel-variabel, yang kedua membuat rencana dan ramalan, yang ketiga mengatasi berbagai perubahan, yang keempat membuat keputusan yang lebih baik. Selanjutnya fungsi dari statistik yaitu yang pertama bank data, yaitu tempat penyimpanan data, yang kedua alat quality control, yang ketiga alat analisis, yang keempat pemecahan masalah dan pembuat keputusan, yaitu negara bisa mengambil kesimpulan dan keputusan. Pembagian statistik berdasarkan cara pengolahan datanya. Yang pertama, statistik deskriptif atau statistik deduktif adalah bagian dari statistik yang mempelajari cara pengumpulan dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Yang kedua, statistik inferensi atau statistik induktif adalah bagian dari statistik yang mempelajari mengenai penafsiran dan penarikan kesimpulan yang berlaku secara umum dari data yang lebih tersedia. Pembagian statistik berdasarkan ruang lingkup penggunaannya. Yang pertama, statistik sosial, yaitu statistik yang digunakan dalam ilmu sosial. Yang kedua, statistik pendidikan, yaitu statistik yang digunakan dalam ilmu pendidikan, yaitu contohnya nilai ulangan harian. Pada minggu lalu, nilai ulangan harian para siswa rata-rata mendapatkan nilai rendah. Sedangkan pada minggu ini, nilai harian para siswa rata-rata mendapatkan nilai tinggi karena giat belajar. Yang ketiga, statistik ekonomi, yaitu statistik yang digunakan dalam ilmu ekonomi. Contohnya yaitu penjualan barang dalam suatu toko pada tahun 2020 menurun karena adanya COVID-19. Sedangkan pada tahun 2021 hingga sekarang menjadi meningkat karena berkurangnya COVID-19 di Indonesia. Yang keempat, statistik perusahaan, yaitu statistik yang digunakan dalam ilmu perusahaan. Contohnya, pada tahun 2020 terjadi COVID-19 sehingga jumlah yang bekerja hanya 40% dan 60%-nya adalah pengangguran. Yang kelima yaitu statistik pertanian, yaitu statistik yang digunakan dalam ilmu pertanian. Contohnya, pada tahun 2021 terjadi musim kemarau yang berkepanjangan sehingga banyak petani yang gagal panen. Sedangkan pada tahun 2022 cuaca makin membaik sehingga petani dapat mendapatkan hasil pertanian yang memuaskan. Yang terakhir, statistik kesehatan, yaitu statistik yang digunakan dalam ilmu kesehatan. Contohnya, pada tahun 2020 banyak orang yang terserang virus COVID-19, sedangkan pada tahun 2021 hingga 2022 virus COVID-19 makin menurun. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.